Ada salah satu komentar dari netizen, saya yakin dia mungkin adalah seorang muslim. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, komentar ini ingin mengatakan kepada setiap kita bahwa dia ingin kita bisa menunjukkan buktinya yang ori itu ada di mana. Justru tuduhan palsu itu bukan datang dari orang Kristen, datang daripada orang Muslim. Entah kenapa kamu mengatakan bahwa Alkitab yang kami punya itu palsu. Justru saya sedang menanyakan, kenapa kamu katakan palsu? Kalau kamu tahu itu palsu, berarti kamu tahu yang asli. Jangan-jangan menurut kamu yang asli itu adalah Quran. Ya tentu tidak sama dong. Bagi saya ini ada sebuah kekeliruan berpikir dari teman-teman kita yang muslim. Kamu tahu sebuah garis itu bengkok karena kamu tahu ada garis lurus. Maka dari itu saya ingin tanya justru kepada kamu, teman-teman yang muslim, yang tahu, yang komentar, yang punya pandangan bahwa Alkitab kami sudah diubah-ubah, bagian mana yang dirubah? Kapan dirubahnya dan siapa yang mengubahnya? Kamu jangan tanya kami, karena di mata kami apa yang sudah ada itu sungguh asli. Misalnya Matius, Injil Matius yang tulis adalah Matius, Injil Markus yang tulis Markus, Injil Lukas yang tulis Lukas, Injil Yohanes yang tulis Yohanes. Dan yang berikutnya kisah para rasul yang tulis adalah Lukas. Surat-surat Paulus tentu yang tulis adalah Paulus. Lalu surat daripada Wahyu itu yang tulis adalah Yohanes. Jadi semuanya itu sudah ada penulis dan kami percaya itulah yang asli. Kalau sementara tuduhan dari orang-orang muslim adalah Alkitab kami palsu, tunjukkan yang aslinya. Shalom Elahem Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Ruslimano Arfa. Dan saya masih bersama dengan Romo Daniel, dan kita akan membahas mengenai hal yang menarik, tuduhan sepihak dari RT 06 bahwa Alkitab yang ada hari ini adalah palsu. Nah, kita akan minta penjelasan daripada Romo, dan saya percaya Romo punya manuskrip yang bisa diperlihatkan ya. Oke, tidak lama-lama lagi kita akan segera ke Romo. Salam Romo. Shalom. Ya, kita akan berbicara soal ini tuduhan dari RT 06 itu. Saya sini RT 02. Dari dulu sampai hari ini dan mungkin sampai selama-lamanya. Ya, tuduhannya hanya satu, yaitu Alkitab hari ini palsu. Ya, saya anak seorang pendeta gereja sidang jemaat Allah. Satu kelas dengan saya selalu bilang, Alkitabmu itu palsu. Saya berpikir begini Romo, kalau dia bertanya kepada saya, ya, kalau Anda katakan itu palsu, lalu yang asli mana? Bagian mana yang dipalsukan? Kapan dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Nah, bagaimana menurut Romo nih? Pasti Romo punya bukti-bukti otentik nih. Silakan Romo. Berita tentang kasih karunia Allah melalui penebusan dan keselamatannya yang dilakukan di dalam Yesus Kristus. Jadi Injil itu adalah Yesus dan karyanya itu. Jadi Injil itu adalah Yesus itu sendiri ya? Iya, dan karyanya. Karyanya bagi keselamatan manusia. Oleh karena itu Injil itu bukan kitab manapun dan tidak ada sejarah manapun yang mengatakan Yesus meninggalkan satu kitab kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya tidak ada tulisan yang ada pun yang mengatakan bahwa pernah ada kitab yang dibawa Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan berdasarkan satu kitab yang dibaca. Dia mengajarkan dari otoritasnya sendiri. Ya. Sebenarnya yang harus membuktikan bahwa kitab ini diubah-ubah ada orang yang menuduh. Ya. Pamannya pemerintah mengatakan ini uang palsu. Ya. Pasti pemerintah bisa menunjukkan ini uang aslinya. Betul. Gimana kamu menuduh itu uang palsu kalau kamu nggak bisa membandingkan dengan uang aslinya? Jadi siapa yang memperkarakan, dia yang harus membuktikan. Iya.
Cocok. Gitu kan? Iya. Nah, kalau mereka menuduh kitab ini palsu, tanya yang asli gimana? Iya. Mereka ada yang berteori yang asli sudah diangkat kembali ke langit. Kamu lihat ngangkatnya kapan oleh siapa? Yang asli sudah hilang katanya. Lu kok percaya dong yang seperti itu? Dari konsep aja udah salah ya, Pak? Iya. Berbeda ya, karena dia bilang ini Injil buku yang dari langit, gedebuk jatuh. Jadi kalau begitu pertanyaannya, kalau betul ini diubah-ubah, seperti yang Bapak katakan tadi, kapan diubahnya? Iya. Tahun berapa? Iya. Sebutkan tanggalnya, sebutkan bulannya, sebutkan tahunnya. Nah, kalau kamu tidak bisa menyebutkan, dan pasti tidak bisa menyebutkan, berarti kalian memfitnah. Dan itu cerita hoax. Siapa yang mau mengubah-ubah? Iya. Lembaga atau perorangan? Kalau lembaga apa? Gereja. Ingat bahwa kitab suci ini, terutama Perjanjian Lama, bukan hanya digunakan oleh gereja. Betul. Digunakan oleh orang Yahudi, orang Samaria. Kembali jumpa dengan saya, Dr. Jonathan Purnomo dari Biblikos Biblical Center, yaitu sebuah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Bapak Ibu sekalian, saya perlu memberikan alasan kepada Anda, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting dan sangat krusial. Untuk itu, saya memberi judul di dalam bahasan ini, yaitu Kristen dalam bahaya. Karena alasan inilah maka saya melakukannya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang pertama, isu tentang kontroversi Alkitab kanon dan tentang ineransi Alkitab itu tidak bisa dianggap ringan. Karena Alkitab adalah sentral dari pengajaran gereja Tuhan. Betul kan? Martin Luther tahun 1517 ketika dia melakukan gerakan dari reformasi, dia mengatakan back to Bible. Tapi Bible yang mana? Kalau Bible-nya tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, itu masalah besar. Kenapa? Karena orang Kristen itu sandaran nomor satunya, sentralnya adalah dari Alkitab. Mereka membaca Alkitab, mereka ingin mendapatkan suara Tuhan dari membaca Alkitab. Kemudian Alkitabnya ternyata salah-salah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, jika dogma dan doktrin gereja dibangun dari Alkitab yang tidak kanon dan tidak ineransi, bisa disimpulkan bahwa semua dogma dan doktrin yang dibangun di atas dasar Alkitab yang tidak kanon itu dan tidak ineransi itu, ya, bisa jadi salah. Betul nggak? Kalau Anda ingin membuat obat, resepnya saja sudah salah. Obat ini masa Anda mau berharap dia itu bisa betul, Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda membangun doktrin, membangun dogma gereja, Anda khotbah setiap minggu di gereja, tapi ternyata ayat-ayat yang Anda baca itu harusnya tidak begitu. Berarti kita ini sedang memberitakan firman yang salah. Oleh sebab itu saya mengatakan, sepanjang kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon, maka kekristenan berada dalam bahaya. Para rasul itu mengutipnya dari mana? Kalau matchingnya sama Septuaginta, itu saya bisa buktikan di buku-buku saya itu ada itu. Tapi ada data sejarahnya, data historikalnya ada kan? Ditakut-takutin saya ini yang berenangnya kurang jauh, yang nyelemnya kurang dalam, kemudian yang kurang piknik, terus yang baru lulus dua minggu, betul kan ya? Terus itu sekolahnya abal-abal, betul kan? Saya sudah menerjemahkan Alkitab dari Matius sampai Wahyu. Saya bikin apa namanya kajian-kajian biblika. Saya bikin jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 HTS. Lah yang mencela saya itu nggak ada karyanya itu, betul nggak? Itu cuma ngomong berdasarkan doktrin data. Saya punya, Bapak Ibu semua silakan ya, lihat saya semua YouTube saya sampai sekarangnya episode 1, 2, 3 tidak akan mungkin bisa dibantah. Silakan semua kumpul jadi satu. Kenapa? Karena saya bicara kebenaran, begitu loh. Jadi kalau itu ditambahkan, tanyakan kapan nambahnya, tahun berapa, betul kan? 1100 tahun sebelum reformasi ada. Ini sudah ada gitu loh. Kalau nggak percaya baca saja di tempatnya Sinaiticus. Ayo kita lihat sekarang ya. Saya tunjukin Sinaiticus. Sinaiticus ini kan tidak kanon kan? Kita lihat sekarang. Bapak Ibu bisa lihat di Kodeks Sinaiticus.
Ayo, Bapak Ibu lihat ini Kodeks Sinaiticus. Jadi ini situs resminya, bukan saya mengarang. Ini bukan bikinan saya, oke? Sekarang kita lihat kita cari misalkan dari sini. Anda lihat di sini, bisa kelihatan kan? Anda lihat di sini. Tobit, Yudit ada nggak? Ada. Loh, kalau dia ngambil Sinaiticus, kenapa ini dibuang? Iya, itu. Berarti kalau begitu tuh yang membuang tuh Protestan. Karena kalau dia mau fair, saya mengambil di Sinaiticus. Sinaiticus itu perjanjian lamanya itu ada Tobit, Yudit, ada 1 Makabe, 4 Makabe. Dia nggak lengkap dia ini, betul kan ya? Kemudian ini ada banyak ini. Ada ini Wisdom of Solomon, ada Song of Song, kemudian ada Sirak. Ya, yang saya sebutkan itu ada semua. Terus perjanjian barunya, coba perhatikan. Perjanjian barunya lihat di sini. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, setelah Yohanes itu harusnya Kisah Rasul. Kisah Rasul itu dibuang ke bawah di sini. Lihat. Setelah Filemon, James. Kenapa? Karena ini tidak kanon. Betul kan? Terus Anda lihat di sini. Kemudian ada tambahan 2. Setelah Revelation, setelah Wahyu masih ada lagi surat Barnabas. Ini Barnabas. Yang terakhir ada Shepherd of Hermas. Loh, kalau dia itu mengambil rujukan dari dari Sinaiticus, harusnya jumlah kanon perjanjian baru itu 29. Jadi sampai Wahyu 27 ditambah surat Barnabas ditambah Gembala Hermas itu 29. Ditambah lagi dengan unidentified fragment dan fragmen-fragmen yang tidak teridentifikasi. Jadi dia itu nggak fair lah. Dia ngambil dari sini benar tapi dibuang, dipilih. Kalau begitu yang itu bikinan siapa? Itu bikinan perorangan, tapi dianggap kanon. Nah, supaya kanonnya laku, maka kanon yang asli itu dianulir, tidak dipakai. Kalau mau jujur pakai Sinaiticus, kenapa tidak pakai Septuaginta? Kenapa kok pakai punyanya itu Mas Soret? Ini di STT tidak pernah diajarkan. Saya yakin kamu sekolah doktor, sahabatku. Saya rasa kamu juga nggak pernah diajarin ini, walaupun kamu sekolah sampai doktor. Dan saya rasa dokter-dokter di Indonesia semuanya mungkin tidak ada yang tahu. Kalau sampai tahu tapi diam saja, berarti orang ini tidak menghargai kebenaran. Nah, kalau mau pakai Sinaiticus, kenapa tidak pakai perjanjian lamanya, pakai Septuaginta? Kenapa Tobit, Yudit, dan macam-macam dibuang? Berarti kan nggak jujur ini, cuman dipilih-pilih, yang dia suka diambil, yang tidak suka dibuang. Jadi saya bilang ya, Ortodok dan Katolik itu yang betul, itu yang pakai kanon. Makanya saya itu, kalau saya belajarnya sumbernya cuma dari STT yang dari Barat, saya tidak akan menemukan ini. Saya menemukan ini karena waktu itu, Dr. Joshua Tewo, waktu itu saya itu kan sekolah di STTI Surabaya. Nah, itu banyak ayat-ayat yang bertentangan saya baca. Saya hampir saja meninggalkan Tuhan loh. Sampai saya itu berdoa, Tuhan, kenapa Alkitab ini kok demikian? Kalau engkau menjaga firman-Mu saja tidak sanggup, bagaimana kamu bisa memastikan saya itu pasti selamat? Nah, waktu itu saya pikirannya sampai ke situ.